Seringkali kita terlalu cepat menilai sesuatu, termasuk dalam hal hubungan. Kita melihat seseorang sekilas lalu memberi cap, biasa saja, tidak menonjol, tidak memikat, tidak ada yang istimewa. Namun hidup seringkali punya cara untuk membalikkan pandangan kita. PW yang kualanya tampak biasa, perlahan bisa menjadi sesuatu yang justru paling dirindukan. Disinilah pentingnya arah pikiran. Filsafat Stoik mengajarkan kita bahwa bukan keadaan atau orang lain yang menentukan kebahagiaan kita, melainkan bagaimana kita menafsirkan dan meresponsnya. Apa yang dianggap biasa bisa saja menyimpan keteguhan, ketenangan, dan kualitas yang jauh lebih bernilai dibanding sekadar penampilan luar. Seorang wanita mungkin tidak menyadari sejak awal, tapi seiring waktu, ia mulai merindukan pria yang awalnya terlihat sederhana. Karena dari kesederhanaan itu muncul konsistensi, ketulusan, dan kehadiran yang menenangkan. Inilah kekuatan sikap, bukan sekadar tampilan. Dan di channel ini, Arah Mindset, kita akan terus belajar bagaimana mengarahkan pikiran agar bisa melihat lebih jernih apa yang sebenarnya penting. Karena ketika pikiran terarah, ketenangan pun hadir. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Kita seringkali terlalu cepat menilai. Saat pertama kali bertemu seseorang, pikiran kita segera memberi label. Menarik, membosankan, istimewa, atau hanya sekadar biasa. Seakan-akan kesan awal adalah satu-satunya ukuran yang menentukan nilai seseorang. Padahal disitulah letak ilusi terbesar kita sebagai manusia. Filsafat Stoik sudah lama mengingatkan, penilaian yang tergesa-gesa adalah sumber dari banyak kesalahpahaman dan penderitaan. Pikiran yang tidak terlatih cenderung terjebak pada hal-hal yang kasat mata, penampilan luar, cara bicara sekilas, atau aura yang ditangkap sesaat. Kita lupa bahwa apa yang tampak di permukaan hanyalah bagian kecil dari keseluruhan diri seseorang. Seperti melihat permukaan laut lalu mengira kita sudah memahami kedalamannya. Mari kita renungkan. Berapa banyak orang yang dulu pernah kita anggap tidak menarik, namun belakangan kita kagumi karena keteguhan sikapnya. Berapa banyak yang kita abaikan karena terlihat biasa, tapi ternyata menyimpan kualitas yang jauh lebih berharga daripada sekadar pesona sementara. Dan sebaliknya, berapa banyak orang yang awalnya membuat kita terpesona, namun akhirnya mengecewakan karena ternyata hanya indah di luar, tapi rapuh di dalam. Kita cenderung mengira bahwa kesan awal adalah kebenaran. Padahal yang kita lihat hanyalah refleksi singkat yang penuh bias. Stoik mengajarkan, jangan langsung memberi cap pada sesuatu sebelum waktu membuktikan. Karena yang tampak tidak selalu sejalan dengan apa yang sejatinya ada. Bayangkan seorang pria yang sederhana, penampilannya biasa, pembawaannya tenang, tidak banyak bicara, dan tidak berusaha tampil menonjol. Di awal banyak orang, termasuk wanita, mungkin menganggapnya tidak menarik. Ia bukan pusat perhatian, bukan sosok yang memikat pandangan. Tapi kesederhanaan itu bukan berarti ketiadaan nilai. Justru di balik sikapnya yang tenang, mungkin tersimpan integritas, kesabaran, dan keandalan yang tidak mudah ditemukan. Masalahnya, mata manusia lebih mudah tertarik pada hal yang mencolok daripada yang konsisten. Seperti kembang api yang indah di langit malam, memikat sekejap tapi cepat padam. Sementara bintang-bintang yang tenang, yang selalu ada setiap malam, sering luput dari perhatian karena tidak sekeras kembang api. Inilah mengapa banyak wanita di kemudian hari mulai merindukan pria yang dulu dianggap biasa saja. Saat rasa kagum pada pesona luar sudah memudar, mereka baru menyadari bahwa ketenangan, kesabaran, dan kehadiran yang stabil jauh lebih berharga. Apa yang dulu terlihat sederhana ternyata adalah sumber kenyamanan yang abadi. Tapi, kita baru bisa melihat itu jika mampu menunda penilaian, menunda reaksi, mengizinkan waktu untuk menunjukkan kebenaran yang sesungguhnya. Itulah sikap Stoik, melatih pikiran agar tidak tergesa-gesa, tidak mudah terbawa oleh kesan pertama, melainkan menimbang dengan kejernihan. Ada pepatah kuno yang berbunyi, jangan menilai sebuah buku dari sampulnya, tapi kita sering melupakan kebenaran sederhana ini. Kita masih terpikat pada sampul yang indah, meskipun isinya kosong, dan kita masih mengabaikan sampul yang polos, meskipun di dalamnya tersimpan kebijaksanaan yang mendalam.
Bukankah ini sama dengan cara kita menilai manusia? Sampul yang indah mungkin mengundang decak kagum, tapi hanya yang bertahan membalik halaman demi halaman yang bisa menemukan isi sejati dari sebuah buku. Demikian juga dengan manusia, hanya yang mau mengenal lebih dalam, yang akan menemukan nilai sejati di balik penampilan luar. Stoik mengingatkan kita untuk berhati-hati. Penilaian yang terburu-buru bisa menjerumuskan. Apa yang tampak indah bisa berisi racun. Apa yang tampak sederhana bisa menyimpan obat yang menenangkan. Lebih naik, angker istilah sendiri bersigung pada mata. Belajarlah percaya pada waktu. Ketika seorang wanita pada akhirnya merindukan pria yang dulu ia anggap biasa, sebenarnya yang ia rindukan bukan sekadar sosoknya, tapi kualitas yang selama ini terabaikan. Ia mulai menyadari bahwa rasa aman, ketulusan, dan kehadiran yang konsisten adalah sesuatu yang tidak bisa ditukar dengan kilau sesaat. Ia baru mengerti bahwa cinta yang menenangkan lebih berharga daripada cinta yang hanya memabukkan sesaat. Mungkin disinilah kita bisa belajar bahwa tidak semua yang tampak hebat pada pandangan pertama benar-benar hebat, dan tidak semua yang terlihat sederhana pada awalnya benar-benar biasa. Ilusi penilaian pertama bisa menipu jika kita tidak melatih pikiran untuk lebih jernih melihat. Hidup ini sering memberi kita pelajaran lewat ironi. Kita mengira kita tahu, padahal kita hanya melihat secuil. Kita mengira kita bisa menilai, padahal kita sedang terjebak pada bias. Dan ketika waktu membuka mata kita, barulah kita menyesali betapa cerobohnya kita dalam menilai. Di titik ini, filsafat Stoik memberi kita pegangan. Kendalikan pikiranmu sebelum memberi penilaian. Jangan tergesa, jangan terbuai. Biarkan waktu menjadi penguji. Biarkan pengalaman menjadi saksi. Dengan begitu, kita tidak mudah terjebak pada ilusi penilaian pertama. Dan untuk kita semua, pelajaran ini berlaku bukan hanya dalam hubungan, tapi juga dalam segala hal. Apapun yang terlihat menakjubkan, tanyakan pada dirimu. Apakah ini benar-benar bernilai atau hanya ilusi sesaat? Apapun yang terlihat biasa, tanyakan juga. Apakah di balik kesederhanaannya ada kekuatan yang belum terlihat? Karena pada akhirnya, yang kita cari bukan sekadar sesuatu yang indah di mata, melainkan sesuatu yang menenangkan jiwa. Dan itu hanya bisa ditemukan jika kita berani melampaui ilusi penilaian pertama. Ingatlah selalu, seperti pesan channel ini, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Jangan biarkan kesan sesaat mengendalikan hidupmu. Kendalikan pikiran, kendalikan penilaian, dan kau akan menemukan kebenaran yang sejati. Kesederhanaan, sebuah kata yang sering terdengar indah, tapi jarang dihargai pada pandangan pertama. Manusia pada umumnya lebih mudah terpesona pada sesuatu yang gemerlap, yang mencolok, yang segera menimbulkan rasa kagum. Sementara hal-hal sederhana yang tidak banyak menuntut perhatian justru sering dianggap biasa saja. Begitu pula dalam hubungan antar manusia. Seorang pria yang sederhana seringkali terlewatkan dari perhatian. Ia mungkin tidak memiliki gaya bicara yang memikat, tidak tampil dengan penuh percaya diri di keramaian, atau tidak berusaha menunjukkan kelebihannya di depan orang lain. Diwidir dengan tenang tanpa ingin mencuri panggung. Dan karena itulah, banyak orang menganggapnya kurang menarik. Namun, di balik kesederhanaan yang tidak memikat di awal itu, seringkali tersimpan kualitas yang justru paling langka. Ketulusan, konsistensi, dan keaslian. Ia tidak perlu membungkus dirinya dengan topeng. Ia tidak perlu menonjolkan sesuatu yang bukan dirinya. Ia cukup menjadi apa adanya. Filsafat Stoik menekankan pentingnya melihat inti, bukan kulit luar. Marcus Aurelius pernah mengingatkan, lihatlah sesuatu apa adanya. Jangan berhenti pada permukaan. Apa yang sederhana pada pandangan pertama bisa jadi adalah sesuatu yang kuat dan bernilai. Tapi masalahnya, pikiran kita sering lebih sibuk mencari sensasi daripada ketenangan. Mari kita jujur. Berapa kali kita mengabaikan seseorang hanya karena ia tidak memenuhi standar pesona yang kita bayangkan? Kita terlalu fokus pada hal-hal dangkal, pakaian, gaya bicara, atau daya tarik fisik yang bisa memudar kapan saja. Kita lupa bahwa semua itu hanyalah permukaan yang tidak bisa menjamin kedalaman karakter seseorang. Kesederhanaan justru adalah ujian bagi kita. Apakah kita mampu melihat lebih dalam,
Atau kita hanya berhenti pada permukaan? Apakah kita bisa menghargai sesuatu karena esensinya? Atau kita hanya tertarik pada kemasan? Seorang pria sederhana tidak akan memaksa orang lain untuk memperhatikannya. Ia tahu bahwa nilai sejatinya tidak terletak pada cara ia terlihat, melainkan pada cara ia hidup. Kewi Mungsi yang tidak pandai merayu, tapi ia konsisten dalam tindakannya. Uis mungkin tidak pandai berbicara manis, tapi ia jujur dan apa adanya. Dan semua itu, meski tidak terlihat menawan di awal, lama-kelamaan menjadi sesuatu yang justru dirindukan. Mengapa? Karena kesederhanaan adalah cermin keteguhan. Seseorang yang sederhana tidak terikat pada kebutuhan untuk selalu terlihat lebih. Ia tidak sering dalam permainan bab membandingkan diri dengan orang lain. Dia mengasih dirinya sendiri. Dan ketenangan itu menular pada orang-orang di sekitarnya. Wanita yang awalnya tidak melihat daya tarik pada pria sederhana, pada akhirnya mulai menyadari bahwa ada nilai besar di sana. Bukan karena kilau, bukan karena sensasi, tapi karena kesederhanaan itu menghadirkan rasa aman. Itu di samping pria seperti itu bisa menjadi dirinya sendiri tanpa takut dihakimi. Yue bisa merasa tenang, bukan terus-menerus cemas kehilangan perhatian. Kita seringkali tidak menyadari nilai sesuatu sampai kita membandingkannya dengan yang lain. Saat berada di tengah orang-orang yang penuh drama, penuh topeng, dan penuh pencitraan, barulah kita merindukan sosok yang sederhana. Sosok yang jujur, yang tidak dibuat-buat, yang konsisten dalam tindakan. Sosok yang mungkin dulu kita anggap tidak menarik, tapi ternyata justru itulah yang paling berharga. Kesederhanaan memang tidak mencuri perhatian, tapi justru karena itulah ia bertahan. Apa yang mencolok akan cepat bosan, tapi apa yang sederhana seringkali justru tumbuh semakin bermakna seiring waktu. Stoik mengajarkan kita untuk menilai sesuatu berdasarkan esensi, bukan berdasarkan kesan awal. Bila kita melatih pikiran untuk melihat apa yang ada di balik permukaan, kita akan menemukan bahwa kesederhanaan adalah bentuk kekuatan yang tenang. Ia tidak berisik, tidak mencolok, tapi kokoh dan tak tergoyahkan. Dan di titik inilah seorang wanita mulai merindukan pria sederhana yang dulu ia abaikan. Ia merindukan ketenangan itu. Ia merindukan konsistensi itu. Ia merindukan sesuatu yang stabil di tengah dunia yang penuh gejolak. Ia mulai sadar bahwa cinta bukanlah tentang sensasi sesaat, tapi tentang kehadiran yang bisa dipercaya. Bukankah kita semua pada akhirnya mencari hal yang sama? Kita mungkin terpesona oleh kilau, tapi kita mendambakan ketenangan. Kita mungkin terpikat oleh drama, tapi kita rindu pada kejujuran. Kita mungkin terkesan pada mereka yang pandai menarik perhatian, tapi kita lebih ingin ditemani oleh mereka yang bisa memberi rasa aman. Kesederhanaan mungkin tak memikat di awal, tapi pada akhirnya justru kesederhanaan itulah yang membuat seseorang dirindukan. Karena di balik wajah yang biasa, ada hati yang tulus. Di balik sikap yang tenang, ada jiwa yang kuat. Dan di balik apa yang terlihat sederhana, ada nilai yang tidak bisa dibeli oleh kepalsuan sebesar apapun. Maka, jangan remehkan kesederhanaan. Jangan buru-buru menilai bahwa yang tidak menonjol berarti tidak berharga. Karena yang terlihat sederhana hari ini, bisa jadi adalah hal yang paling kita syukuri di kemudian hari. Dan di sini kita belajar lagi tentang arah pikiran. Jika kita mampu mengarahkan pikiran untuk melihat lebih dalam, kita akan menemukan makna di balik kesederhanaan. Kita akan menemukan bahwa yang benar-benar bernilai bukanlah sesuatu yang gemerlap, melainkan sesuatu yang bisa menenangkan jiwa. Ingatlah, seperti pesan channel ini, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Waktu adalah pingus yang paling jujur. Tidak ada topeng yang bisa bertahan lama di hadapan waktu. Tidak ada kepalsuan yang bisa terus-menerus berpura-pura tanpa akhirnya terungkap. Di waktu ini dengan diamnya, perlahan membuka siapa kita sebenarnya. Dalam hubungan manusia, kesan awal sering menipu. Kita bisa terpesona pada pesona luar yang seakan sempurna. Kita bisa terbawa oleh kata-kata manis yang dilontarkan tanpa jeda. Kita bisa percaya bahwa apa yang terlihat hari ini adalah kebenaran. Namun berikan waktu dan segalanya akan diuji. Seorang pria yang terlihat memikat di awal bisa perlahan memperlihatkan sifat aslinya. Mungkin mudah marah, tidak konsisten, atau penuh kepalsuan. Sebaliknya,
Pria yang sederhana dan awalnya dianggap biasa, justru melalui waktu menunjukkan keteguhan yang jarang dimiliki orang lain. Ia tetap hadir, tetap konsisten, tetap dapat dipercaya. Dan disitulah kualitas sejati mulai terlihat. Filsafat Stoik menekankan pentingnya kesabaran. Marcus Aurelius menulis bahwa segala sesuatu yang baik membutuhkan waktu. Seperti pohon yang kuat, ia tidak tumbuh dalam semalam. Akarnya butuh waktu untuk menghujam ke dalam tanah, batangnya butuh waktu untuk mengeras, dan rantingnya butuh waktu untuk menjulang. Demikian pula manusia. Karakter sejati tidak bisa dinilai dari kesan singkat. Ia hanya bisa terlihat setelah waktu menguji. Itulah mengapa wanita pada akhirnya mulai merindukan pria yang awalnya ia anggap biasa saja. Karena seiring berjalannya waktu, ia melihat sesuatu yang berbeda. Ia melihat bahwa pria sederhana itu bukan hanya hadir di saat menyenangkan, tetapi juga di saat sulit. John Sido hanya berkata manis ketika keadaan baik, tapi juga tetap setia saat keadaan buruk. Konsistensi itu yang tidak terlihat di awal, perlahan menjadi sumber kerinduan yang dalam. Waktu menunjukkan bahwa daya tarik fisik bisa memudar, tapi karakter yang kuat justru semakin bersinar. Waktu membuktikan bahwa kata-kata manis bisa hampa, tapi tindakan yang konsisten punya bobot yang jauh lebih besar. Waktu membongkar semua yang palsu dan meninggalkan hanya yang tulus. Kita seringkali terlalu terburu-buru menilai. Kita ingin segera tahu apakah seseorang pantas atau tidak. Kita ingin segera mengkategorikan, menarik atau tidak menarik. Padahal bila kita memberi waktu, kita akan menemukan bahwa apa yang terlihat hebat di awal bisa mengecewakan, dan apa yang terlihat biasa bisa justru menenangkan. Bayangkan sebuah perhiasan yang berkilau di etalase. Gendisaulah evaluasi mati setiap orang. Tapi ketika diuji ternyata ia hanya logam murah yang dilapisi kilau semu. Sementara batu sederhana yang terlihat tak berharga, setelah diasah dan dibersihkan, justru terbukti sebagai permata. Begitulah waktu bekerja, membedakan antara kilau palsu dan cahaya sejati. Pria yang benar-benar bernilai tidak takut pada ujian waktu. Ia tahu bahwa dirinya tidak perlu tergesa-gesa membuktikan apa-apa. Biarlah tindakannya berbicara. Biarlah kesetiaannya terbukti dengan berlalunya hari. Biarlah ketenangannya dirasakan ketika badai datang. Dan pada akhirnya, orang-orang akan melihat bahwa kualitas sejati memang hanya bisa dibuktikan oleh waktu. Wanita yang dulu menganggap pria sederhana sebagai sosok yang tidak menonjol, akhirnya belajar dari pengalaman. Dia menyadari bahwa dunia penuh dengan janji manis yang mudah diucapkan, tapi sulit ditepati. Ia sadar bahwa daya tarik sesaat sering menghilang begitu cepat, dan di saat itulah ia mulai merindukan sesuatu yang lebih kokoh, seseorang yang mampu bertahan. Dan bukankah kita semua demikian? Kita mungkin pernah terpikat pada sesuatu yang berkilau, hanya untuk kecewa di kemudian hari. Tapi dari pengalaman itu, kita belajar menghargai hal-hal yang sederhana namun bertahan. Kita belajar bahwa kualitas sejati bukanlah apa yang terlihat mengagumkan di awal, melainkan apa yang tetap ada setelah waktu menguji. Stoik mengajarkan kita untuk hidup sesuai dengan alam. Dan salah satu hukum alam adalah bahwa segala sesuatu akan diuji oleh waktu. Tidak ada jalan pintas. Kesabaran adalah kunci. Dan jika kita terburu-buru, kita akan tertipu. Tapi jika kita sabar, kita akan melihat kebenaran dengan sendirinya. Jadi ketika seorang wanita akhirnya merindukan pria yang dulu dianggap biasa, itu bukanlah hal yang aneh. Itu adalah pelajaran dari waktu. Dia melihat bahwa di balik kesederhanaan ada kekuatan, di balik ketenangan ada kestabilan, dan di balik apa yang tampak biasa, ada kualitas yang justru paling dibutuhkan dalam hidup. Keandalan, kesetiaan, dan ketulusan. Dan kita pun bisa mengambil pelajaran yang sama untuk hidup kita. Jangan buru-buru menilai, jangan terburu-buru terpesona. Berikan waktu, karena waktu akan selalu menjadi penguji kualitas yang sesungguhnya. Pada akhirnya, kita akan menemukan bahwa yang paling kita butuhkan bukanlah sesuatu yang cepat memikat, tapi sesuatu yang tetap bertahan. Bukan yang berkilau sesaat, tapi yang memberi cahaya terus-menerus. Bukan yang membuat kita kagum di awal, tapi yang membuat kita tenang sepanjang waktu. Karena itu, latihlah pikiran untuk sabar. Jangan terjebak pada ilusi sesaat. Ingatkan dirimu, apakah ini akan tetap bernilai setelah waktu mengujinya?
Jika jawabannya tidak, maka jangan terlalu terikat. Jika jawabannya iya, maka hargailah, meski awalnya tampak biasa. Dan sekali lagi, pesan ini kembali pada apa yang menjadi inti dari channel ini. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu, biarkan waktu menjadi sahabatmu. Karena hanya dengan waktu, kita bisa melihat dengan jelas apa yang benar-benar bernilai. Dalam hidup ini, kita semua pernah merasakan betapa melelahkannya berada di tengah keramaian emosi. Ledakan amarah, drama yang berulang, kecemasan yang tak henti, atau perasaan yang mudah naik turun. Seolah hidup berubah menjadi panggung yang bising, di mana setiap orang berlomba menunjukkan apa yang ia rasakan, tanpa pernah berusaha menenangkan diri. Di tengah hiruk-pikuk itu, ketenangan menjadi sesuatu yang sangat langka. Ya seperti oasis di tengah gurun, atau seperti mercusuar di lautan gelap. Dan justru karena kelangkaannya, ketenangan seringkali baru benar-benar dirindukan ketika kita lelah dengan keramaian emosi yang tiada henti. Filsafat Stoik selalu mengingatkan kita bahwa kebahagiaan sejati bukan terletak pada keadaan luar, melainkan pada cara kita meresponsnya. Orang yang tenang bukanlah orang yang tidak punya masalah. Ia juga menghadapi badai sama seperti orang lain. Bedanya, ia memilih untuk tidak ikut larut dalam badai itu. Ili menahan diri, ia menguasai pikirannya, dan ia tahu bahwa emosi yang tak terkendali hanya akan memperparah keadaan. Bandingkan dengan mereka yang hidupnya penuh keramaian emosi. Mungkin di awal, mereka terlihat menarik. Mereka ekspresif, penuh warna, penuh gairah. Seakan-akan hidup bersama mereka akan selalu seru. Namun setelah waktu berjalan, drama yang terus-menerus itu justru melelahkan. Ledakan kecil bisa menjadi pertengkaran besar. Hal sepele bisa berubah menjadi alasan untuk berdebat panjang. Dan pada akhirnya, rasa kagum itu berubah menjadi rasa jenuh. Pria yang tenang sebaliknya mungkin tidak terlihat menonjol di awal. David berusaha membuat orang lain terkesan dengan emosinya. Demi tidak ikut berteriak hanya untuk menunjukkan bahwa ia peduli. Ia hadir dengan cara yang sederhana, stabil, konsisten, dan bisa diandalkan. Dan justru dari sanalah muncul rasa aman yang dalam. Seorang wanita mungkin awalnya lebih tertarik pada pria yang penuh kejutan, penuh ekspresi, penuh emosi. Tetapi lama-kelamaan, ia mulai menyadari bahwa yang benar-benar ia rindukan adalah sosok yang menenangkan. Sosok yang ketika ia gelisah tidak ikut gelisah. Sosok yang ketika ia marah tidak terpancing untuk membalas dengan amarah. Sosok yang mampu menjaga dirinya tetap kokoh, meskipun di sekitarnya dunia sedang goyah. Stoik mengajarkan kita untuk menjadi batu karang di tengah ombak. Ombak bisa menghantam sekeras apapun, tapi batu karang tetap berdiri. Johnny Tegopisi mengendalikan ombak, tapi ia bisa mengendalikan dirinya sendiri. Dan bukankah itu yang membuat seseorang akhirnya dirindukan? Bukan karena ia bisa membuat suasana ramai, tapi karena ia bisa menghadirkan ketenangan ketika semua terasa kacau. Ketenangan adalah kekuatan. Orang yang bisa menguasai emosinya jauh lebih kuat daripada orang yang bisa menguasai orang lain. Karena musuh terbesar dalam hidup ini bukanlah dunia luar, melainkan diri sendiri yang tidak terkendali. Pria yang mampu menjaga ketenangannya menunjukkan bahwa ia telah memenangkan pertempuran batinnya. Dan kemenangan itu menular. Orang-orang di sekitarnya ikut merasakan damai. Keramaian emosi mungkin terasa menggairahkan di awal, tapi tidak ada yang bisa hidup selamanya dalam kegaduhan. Cepat atau lambat, manusia akan merindukan kedamaian. Wanita yang dulu terpesona oleh ekspresi berlebihan dan drama tanpa henti, pada akhirnya mulai mencari sesuatu yang berbeda, keheningan yang menenangkan. Ia merindukan pria yang mampu diam ketika yang lain sibuk berteriak, pria yang mampu menahan diri ketika yang lain terbawa amarah, pria yang mampu hadir dengan penuh kesadaran. Dan inilah paradoksnya. Yang sederhana seringkali lebih berharga daripada yang ramai. Yang tenang lebih dirindukan daripada yang gaduh. Yang stabil lebih dicari daripada yang penuh kejutan. Bila kita renungkan, hidup ini sudah cukup ramai. Dunia luar sudah penuh dengan kebisingan, ketidakpastian, dan tekanan. Agak wajar bila pada akhirnya kita mencari seseorang yang bisa menjadi pelabuhan. Seseorang yang membuat kita merasa aman untuk beristirahat. Bukan seseorang yang menambah badai dalam hidup kita. Disinilah kita belajar bahwa ketenangan bukan berarti membosankan. Justru ketenangan adalah daya tarik yang bertahan lama.
Ia bukan ilusi sesaat, melainkan kekuatan sejati yang semakin terasa nilainya seiring waktu. Dan bagi kita semua, pelajaran ini berlaku lebih luas daripada sekadar hubungan. Di dunia yang penuh keramaian emosi, media sosial yang penuh amarah, berita yang penuh sensasi, lingkungan yang penuh reaksi, kita bisa memilih untuk menjadi berbeda. Kita bisa memilih untuk melatih ketenangan, bukan menambah kebisingan. Kita bisa memilih untuk menjadi jangkar, bukan ombak. Wanita yang akhirnya merindukan pria yang dulu dianggap biasa, sebenarnya sedang merindukan ketenangan itu. Merindukan rasa aman itu. Merindukan sesuatu yang tidak bisa ia temukan di tengah keramaian emosi. Dan itu adalah bukti bahwa ketenangan adalah kualitas yang tidak hanya langka, tapi juga sangat berharga. Maka, latihlah pikiranmu untuk tenang. Jangan mudah terbawa arus. Jangan biarkan keramaian emosi luar menguasai dirimu. Karena ketenangan yang kamu miliki tidak hanya menyelamatkan dirimu sendiri, tapi juga bisa menjadi cahaya bagi orang lain. Dan seperti yang selalu kita ingat bersama di channel ini, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Kesetiaan, sebuah kata yang sering diucapkan, tapi tidak selalu mudah diwujudkan. Konsistensi, sebuah sifat yang terdengar sederhana, tapi justru jarang ditemukan. Dua hal ini, kesetiaan dan konsistensi, adalah pilar yang membuat hubungan manusia bertahan, meskipun badai datang dan waktu terus menguji. Kita hidup di dunia yang penuh dengan perubahan cepat. Orang mudah berpindah, mudah bosan, mudah tergoda oleh hal-hal baru. Janji manis mudah diucapkan tapi sulit dijaga. Kata-kata cinta mudah dilontarkan tapi kesetiaan butuh pembuktian. Dan di tengah semua itu, seseorang yang mampu konsisten dan setia menjadi sesuatu yang sangat berharga. Filsafat Stoik selalu menekankan pentingnya hidup selaras dengan kebajikan. Dan salah satu bentuk kebajikan adalah fidelitas, kesetiaan pada prinsip, pada janji, pada jalan hidup yang benar. Bagi seorang Stoik, konsistensi bukan sekadar kebiasaan, melainkan bukti pengendalian diri. Karena hanya orang yang mampu mengendalikan pikirannya yang bisa tetap setia pada apa yang ia yakini, meski godaan datang dari segala arah. Seorang pria yang sederhana mungkin tidak mencuri perhatian di awal, tapi seiring waktu, ia menunjukkan sesuatu yang jauh lebih langka daripada penampilan luar. Kesetiaan. Ia tidak mudah tergoda. Apa yang ia ucapkan hari ini, ia tegakkan juga esok hari. Apa yang ia janjikan, ia perjuangkan hingga akhir. Dan dalam konsistensinya, ia membangun rasa percaya yang kokoh. Wanita yang dulu mungkin menganggap pria seperti itu biasa saja, perlahan menyadari bahwa nilai terbesar bukanlah pada hal-hal yang spektakuler, melainkan pada keteguhan yang bertahan. Ia melihat bahwa pria sederhana itu hadir bukan hanya ketika keadaan menyenangkan, tapi juga ketika dunia terasa berat. Dia tidak lari ketika masalah datang. Ia tetap di sana, berdiri dengan tenang mendampingi tanpa banyak kata. Dan justru karena itulah, kehadirannya menjadi sumber kerinduan. Bayangkan perbedaan antara janji yang manis dengan tindakan yang konsisten. Janji bisa terdengar indah, tapi tanpa konsistensi ia hanya kata-kata kosong. Sedangkan tindakan yang konsisten, meski sederhana, membangun rasa percaya yang tidak bisa digantikan. Seperti tetesan air yang terus jatuh, perlahan ia melubangi batu. Begitu pula konsistensi, perlahan ia menembus hati yang paling keras. Kesetiaan dan konsistensi juga memberi rasa aman. Manusia pada dasarnya mendambakan kepastian, sesuatu yang bisa diandalkan. Di dunia yang penuh ketidakpastian, seseorang yang setia adalah jangkar. Ia tidak membuat kita terus-menerus waspada atau curiga. Ia justru menghadirkan ketenangan, karena kita tahu ia tidak akan berubah hanya karena keadaan berganti. Stoik mengajarkan kita untuk tidak meletakkan kebahagiaan pada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Tapi kita bisa memilih untuk menjadi pribadi yang setia, pribadi yang konsisten. Itu adalah sesuatu yang sepenuhnya berada dalam kendali kita. Dan dengan menjadi pribadi yang setia, kita bukan hanya memberi ketenangan pada diri kita sendiri, tapi juga pada orang-orang yang hidup bersama kita. Disinilah perbedaan antara daya tarik sesaat dengan kualitas sejati. Orang yang hanya mengejar pesona luar mungkin bisa memikat hati untuk sementara, tapi cepat hilang ketika kenyataan menghadang. Sementara orang yang setia, orang yang konsisten, justru semakin bernilai seiring berjalannya waktu.
Karena kesetiaan adalah sesuatu yang semakin terasa ketika diuji oleh jarak, oleh masalah, oleh waktu. Maka, tidak heran jika wanita pada akhirnya merindukan pria yang dulu ia anggap biasa. Karena pria itu membuktikan bahwa kesetiaan bukan sekadar kata-kata, tapi pilihan yang diulang setiap hari. Ia membuktikan bahwa konsistensi bukan kebetulan, tapi disiplin batin yang lahir dari keteguhan hati. Kesetiaan membuat cinta bertahan, konsistensi membuat hubungan tumbuh, dan ketika dua hal ini hadir bersama, hubungan itu tidak lagi rapuh. Ia menjadi kuat karena dibangun di atas dasar yang kokoh. Dan mari kita akui, kita semua pada akhirnya merindukan hal yang sama. Kita mungkin terpesona pada hal-hal baru, pada janji-janji yang terdengar indah, pada pesona yang membuat hati berdebar. Tapi ketika semua itu berlalu, yang kita cari adalah seseorang yang tetap ada, yang tidak pergi, yang tidak berubah arah, yang tetap konsisten meski dunia berubah. Itulah mengapa kesetiaan dan konsistensi adalah nilai yang melampaui pesona sesaat. Ia tidak terlihat memikat di awal, tapi ia membangun sesuatu yang jauh lebih berharga. Rasa percaya, rasa aman dan ketenangan yang tidak bisa dibeli. Bagi kita semua, pelajaran ini jelas. Jangan terlalu cepat terbuai pada apa yang tampak indah. Tanyalah pada dirimu, apakah ini akan tetap ada setelah waktu menguji? Apakah ia akan tetap hadir ketika keadaan berubah? Apakah ia akan konsisten atau hanya bersinar sebentar lalu padam? Jika jawabannya adalah kesetiaan, maka itulah yang paling layak dihargai. Karena kesetiaan adalah cermin dari jiwa yang matang. Konsistensi adalah bukti dari pikiran yang terlatih. Dan dua hal ini bila bersatu menciptakan kekuatan yang langka. Maka sekali lagi kita kembali pada pesan inti. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Jangan tertipu oleh janji manis tanpa bukti. Lihatlah siapa yang konsisten, hargailah siapa yang setia. Karena pada akhirnya, di tengah dunia yang terus berubah, merekalah yang paling kita rindukan. Segala sesuatu di dunia ini tunduk pada hukum waktu. Apa yang indah hari ini bisa memudar esok. Apa yang memikat sekarang bisa kehilangan pesonanya nanti. Penampilan luar, tubuh yang bugar, wajah yang rupawan, semuanya akan berubah. Tidak ada yang bisa menahan usia. Tidak ada yang bisa menghentikan alam. Stoik selalu mengingatkan kita untuk menyadari kefanaan. Marcus Aurelius berkata, "Lihatlah segala sesuatu seakan-akan sedang memudar, karena sesungguhnya itulah sifat aslinya." Dengan kesadaran ini, kita tidak lagi terjebak pada hal-hal yang cepat hilang. Kita belajar menghargai apa yang benar-benar bertahan. Dalam hubungan manusia, hal ini sangat jelas terlihat. Banyak orang awalnya tertarik karena hal-hal yang kasat mata. Wajah tampan, gaya bicara menawan, atau penampilan yang memukau. Semua itu bisa mencuri perhatian dengan cepat. Tapi berikan waktu dan kita akan melihat. Yang lahiriah akan berubah, yang dangkal akan hilang, dan yang tidak tulus akan runtuh. Sebaliknya, ada kualitas-kualitas yang justru semakin bernilai seiring waktu. Kejujuran, integritas, kesabaran, kebaikan hati, semua ini tidak memudar, melainkan tumbuh semakin kuat ketika diuji oleh kehidupan. Dan di titik inilah seorang wanita mulai merindukan pria yang awalnya ia anggap biasa saja. Karena pria itu menunjukkan kualitas yang bertahan, bukan yang sementara. Pria sederhana itu mungkin tidak memiliki pesona mencolok di awal, tapi seiring berjalannya waktu, ia membuktikan bahwa ketulusannya tidak berubah. Ia tetap konsisten, tetap bisa dipercaya, tetap ada ketika dibutuhkan. Ketika penampilan luar orang lain memudar, ia justru semakin bersinar melalui sikap dan karakternya. Bayangkan perbedaan antara bunga dan pohon. Bunga mekar dengan indah, menarik perhatian siapapun yang melihatnya. Tapi bunga cepat layu, keindahannya hanya sebentar. Pohon sebaliknya mungkin tidak semenarik bunga pada pandangan pertama, tapi pohon tumbuh kokoh, memberi keteduhan, menghasilkan buah, dan bertahan puluhan tahun. Demikian juga manusia. Ada yang hanya seperti bunga, indah sesaat. Ada yang seperti pohon, bertahan lama. Kualitas yang bertahan bukanlah sesuatu yang bisa dibeli. Ia dibentuk dari disiplin, dari pengalaman, dari pilihan yang diulang setiap hari. Orang yang jujur tidak tiba-tiba menjadi jujur. Ia membangun kejujurannya lewat keputusan-keputusan kecil. Orang yang sabar tidak serta-merta sabar. Dia melatih dirinya untuk menahan reaksi, untuk memilih tenang daripada marah,
Orang yang setia tidak lahir setia. Ia membutuhkan ada setiap hari untuk tidak berkhianat. Semua ini adalah kualitas yang terbentuk perlahan. Tapi justru karena itu, mereka tidak mudah hilang. Wanita yang dulu mungkin mengabaikan pria sederhana, akhirnya sadar. Ketampanan bisa memudar, kata-kata manis bisa berhenti, tapi karakter yang kuat tidak pernah hilang. Ia merindukan pria itu bukan karena penampilannya, tapi karena kualitasnya yang bertahan. Juga merindukan rasa aman yang tidak berubah, rasa percaya yang tidak tergoyahkan, dan ketenangan yang selalu hadir. Dan bukankah kita semua juga pada akhirnya mencari hal yang sama? Kita bisa terpesona oleh sesuatu yang indah sesaat, tapi ketika hidup menjadi sulit, yang kita butuhkan bukanlah yang sementara, melainkan yang kokoh. Kita tidak mencari sekadar kembang api yang memukau sebentar. Kita mencari api unggun yang hangat dan bertahan lama. Stoik mengajarkan kita untuk memusatkan perhatian pada hal-hal yang tidak bisa diambil oleh waktu. Para gunanya mengejar yang sementara, jika esensinya tidak bertahan. Apa gunanya terpikat pada kemasan, jika isinya rapuh? Kebijaksanaan, kejujuran, kesetiaan, semua ini tidak tunduk pada usia. Justru semakin bertambahnya usia, semakin nyata nilainya. Kualitas yang bertahan memberi kita ketenangan. Kita tidak perlu cemas apakah orang itu akan berubah arah, karena ia konsisten. Kita tidak perlu khawatir apakah ia akan mengkhianati, karena ia setia. Kita tidak perlu ragu apakah ia hanya berpura-pura, karena tindakannya telah membuktikan bahwa ia tulus. Itulah mengapa seorang pria sederhana bisa menjadi seseorang yang sangat dirindukan, karena ia menawarkan sesuatu yang tidak bisa memudar. Ia Wongciwitas pernah menjadi Mwasfirweden, tapi ia sebuah spioni ketenangan. Kiri mungkin tinar mikat sebanyak mata, tapi ia menenangkan hati yang bersamanya. Hidup ini memang singkat, tapi selama kita menjalaninya, kita akan terus belajar membedakan antara yang bertahan dan yang memudar. Dan semakin dewasa kita, semakin kita memahami bahwa yang bertahan jauh lebih berharga. Karena hanya yang bertahan yang bisa benar-benar menemani kita melewati suka dan duka. Maka arahkan pikiranmu untuk melihat lebih dalam. Jangan terjebak pada kilau yang sementara. Tanyakan pada dirimu, apakah ini akan tetap ada ketika usia bertambah? Apakah ini akan tetap bernilai ketika penampilan berubah? Apakah ini kualitas yang bisa bertahan? Oh, hanya pesona yang akan memudar? Jika jawabanmu mengarah pada kualitas yang bertahan, maka itulah yang layak kamu jaga. Karena di tengah perubahan yang tak bisa dihindari, hanya hal-hal yang abadi yang benar-benar memberi ketenangan. Dan di sini kita kembali pada pesan inti. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Jangan letakkan hidupmu pada hal-hal yang memudar. Hargai kualitas yang bertahan, karena itulah yang akan benar-benar menemanimu ketika segalanya berubah. Ada satu hal yang seringkali lebih berharga daripada kata-kata indah, lebih melegakan daripada janji-janji manis, bahkan lebih kuat daripada penampilan yang memikat. Kehadiran yang menenangkan. Kehadiran, sebuah hal sederhana yang kadang kita abaikan, tapi sesungguhnya memiliki kekuatan besar. Ada orang yang ketika hadir, membuat suasana menjadi gaduh, membawa kegelisahan, membawa kecemasan, membawa keramaian emosi yang melelahkan. Tapi ada juga orang yang ketika hadir, justru membuat kita tenang, tidak banyak bicara, tidak penuh drama. Tapi cukup keberadaannya saja sudah menghadirkan rasa damai. Inilah yang dimaksud dengan kehadiran yang menenangkan. Seorang pria yang sederhana, yang mungkin awalnya dianggap biasa saja, bisa memiliki nilai luar biasa ketika kehadirannya membawa ketenangan. Wanita yang tadinya tidak terlalu melihatnya, suatu saat menyadari bahwa justru pria ini adalah tempat beristirahat dari riuhnya dunia. Dia mungkin tidak banyak berbicara tapi sikapnya stabil. Dia mungkin si dua ada pandai memikat dengan kata-kata, tapi matanya jujur. Dia mungkin kuat menonjol tapi ia tidak pernah membuat hati resah. Ketenangan semacam ini tidak muncul begitu saja. Dia lahir dari penguasaan diri. Filsafat Stoik menekankan pentingnya mengendalikan pikiran dan emosi. Orang yang mampu menguasai dirinya tidak mudah terombang-ambing oleh situasi. Dia tetap tenang meski orang lain panik. Ia tetap jernih meski keadaan kacau. Ia tetap hadir dengan stabilitas yang membuat orang di sekitarnya ikut merasa aman. Bukankah kita semua pada akhirnya merindukan sosok seperti itu?
Dunia sudah cukup bising, sudah cukup melelahkan. Kita dikelilingi oleh tuntutan, oleh drama, oleh hal-hal yang membuat pikiran tegang. Maka seseorang yang menghadirkan ketenangan adalah oasis di tengah padang pasir. Ia bukan sekadar pasangan, tapi juga tempat kita menemukan kembali keseimbangan. Kehadiran yang menenangkan juga tidak selalu tentang apa yang dilakukan, melainkan tentang apa yang tidak dilakukan. Dirinya wadidik memicu pertengkaran tanpa alasan. Dirinya tidak memperkeruh keadaan dengan emosi berlebihan. Ziwis tidak menambah beban ketika hidup sudah berat. Kehadirannya justru mengurangi beban. Dirinya menjadi jangkar yang membuat kita tetap berdiri teguh. Dan menariknya, hal ini seringkali baru terasa setelah waktu berjalan. Di awal mungkin orang lebih terpesona pada sosok yang penuh semangat, penuh kata-kata indah, penuh kejutan. Tapi seiring waktu, energi seperti itu bisa melelahkan. Sedangkan sosok yang sederhana tapi tenang, semakin lama justru semakin dirindukan. Karena ia bukan api yang membakar sebentar lalu padam, melainkan cahaya yang hangat dan konsisten. Seorang wanita yang pernah menganggap pria itu biasa saja, akhirnya melihat perbedaannya. Ketika hidup menghadirkan badai, pria itu hadir dengan ketenangan. Ketika keadaan tidak menentu, pria itu tetap stabil. Dan perlahan, ia menyadari bahwa yang paling ia butuhkan bukanlah sosok yang memicu kegembiraan sesaat, melainkan sosok yang membuatnya merasa aman, damai. Julian Ziwasrim, kehadiran yang menenangkan adalah bukti dari kualitas batin. Itu bukan sesuatu yang bisa dipalsukan. Orang bisa berpura-pura ramah, bisa berpura-pura hangat, bisa berpura-pura peduli. Tapi ketenangan yang tulus lahir dari hati yang sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Orang yang hatinya penuh gejolak tidak akan bisa menghadirkan ketenangan bagi orang lain. Hanya orang yang mampu mengarahkan pikirannya, menguasai dirinya, yang mampu menjadi sumber damai bagi sekitarnya. Dan disinilah keindahan ajaran Stoik bekerja. Dengan melatih pikiran, dengan belajar menerima hal-hal yang berada di luar kendali, seseorang membangun fondasi ketenangan. Fondasi ini tidak hanya menguntungkan dirinya, tapi juga dirasakan oleh orang-orang yang dekat dengannya. Kehadirannya menjadi hadiah. Ia membawa rasa teduh yang tidak bisa digantikan. Maka, tidak heran jika seorang pria sederhana pada akhirnya begitu dirindukan. Karena dunia tidak sedang kekurangan orang-orang yang pandai berbicara, tapi kekurangan orang-orang yang bisa menghadirkan rasa damai. Dunia tidak kekurangan yang tampan atau memesona, tapi kekurangan yang konsisten dan tenang. Kehadiran seperti inilah yang membuat hati ingin kembali, ingin berdiam, ingin merasa cukup. Mari kita jujur pada diri kita sendiri. Ketika kita lelah, kita tidak mencari orang yang bisa membuat kita semakin sibuk. Kita mencari orang yang bisa membuat kita diam. Ketika hati kita resah, kita tidak mencari orang yang menambah keramaian. Kita mencari orang yang membuat hati kita tenang. Dan ketika dunia di luar bising, kita merindukan seseorang yang hadir tanpa banyak kata. Tapi dengan keberadaannya saja, kita merasa pulang. Itulah nilai dari kehadiran yang menenangkan. Ia mungkin tidak terlihat istimewa bagi banyak orang, tapi bagi mereka yang merasakannya, ia adalah rumah. Maka arahkan pikiranmu. Jangan tertipu oleh keramaian yang memukau, tapi perhatikan siapa yang membuatmu tenang. Karena ketenangan itu bukan sekadar kenyamanan sesaat, melainkan fondasi bagi hubungan yang langgeng. Dan disinilah kita kembali pada pesan inti. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Kehadiran yang menenangkan adalah kualitas yang jarang. Tapi ketika kamu menemukannya, jagalah. Karena di tengah dunia yang gaduh, tidak ada yang lebih berharga daripada seseorang yang mampu menghadirkan damai. Ada sebuah paradoks dalam hidup yang sering kali baru kita sadari setelah waktu berjalan jauh. Sesuatu yang tampak biasa justru bisa menjadi hal yang paling kita rindukan. Di awal, manusia cenderung silau oleh gemerlap. Kita suka yang mencolok, yang menonjol, yang berbeda dari keramaian. Seorang pria dengan gaya bicara memikat, penampilan menawan, atau sikap penuh kejutan biasanya lebih cepat menarik perhatian. Sementara mereka yang hadir dengan kesederhanaan seringkali dilewati begitu saja. Tidak dianggap istimewa, tidak terlihat mengesankan, bahkan mungkin dipandang sebelah mata. Namun disitulah letak paradoksnya. Karena justru dalam hal-hal yang sederhana itulah kita sering menemukan nilai yang paling dalam. Seiring waktu, kita mulai sadar bahwa kegembiraan sesaat bisa hilang.
janji manis bisa pudar, dan pesona luar bisa memudar. Tapi rasa tenang, rasa aman, dan ketulusan yang tulus, itulah yang terus dirindukan. Pria yang dulu dianggap biasa, ternyata memiliki sesuatu yang sulit dicari. Stabilitas. Ia tidak mencoba untuk selalu tampil hebat, tapi ia hadir apa adanya. Dia inaksi mengubah pesona, tapi is konsisten. Dia tidak perlu usaha membuat orang kagum dengan kata-kata besar, tapi ia bisa dipercaya. Dan anehnya justru karena kesederhanaan itu, ia menjadi sosok yang selalu dirindukan ketika hidup semakin kompleks. Paradoks ini mirip seperti udara. Udara sehari-hari terasa biasa saja, tidak kita pikirkan, bahkan sering kita abaikan. Tapi ketika udara itu hilang, ketika napas terasa sesak, barulah kita sadar betapa berharganya ia. Begitu juga dengan kehadiran pria sederhana. Selama ada, mungkin dianggap ya biasa saja. Tapi ketika tidak ada, terasa ada ruang kosong yang tidak bisa digantikan siapapun. Filsafat Stoik mengajarkan kita untuk melihat esensi, bukan ilusi. Jangan tertipu oleh hal-hal yang tampak bersinar di luar, karena seringkali kilau itu hanya sementara. Yang tampak sederhana mungkin justru menyimpan kebijaksanaan yang dalam. Yang tampak biasa mungkin justru menawarkan ketenangan yang paling dibutuhkan. Stoik menekankan, yang baik bukanlah yang tampak memukau, tapi yang selaras dengan kebajikan. Dan pria sederhana yang mampu setia, konsisten dan menenangkan, sejatinya sedang menjalani kebajikan itu. Wanita yang dulu mengabaikannya, lama-lama mulai melihat hal ini. Julia menyadari bahwa pria yang hebat di mata banyak orang bisa saja penuh drama. Yang tampak memikat di awal, bisa membuat hati lelah di kemudian hari. Sementara pria sederhana yang dulu tidak dianggap, ternyata menghadirkan sesuatu yang langka, rasa pulang. Rasa aman yang tidak bisa dibeli dengan hal lain. Dan inilah paradoksnya. Justru karena ia tidak berusaha menjadi luar biasa, ia menjadi luar biasa. Justru karena ia tidak mencoba menonjol, ia menonjol. Justru karena ia sederhana, ia dirindukan. Kita bisa melihat pola ini dalam banyak hal di hidup. Makanan sederhana di rumah seringkali lebih dirindukan daripada hidangan mewah di restoran. Obrolan santai dengan orang yang kita percaya lebih berarti daripada percakapan penuh basa-basi dengan banyak orang. Kesederhanaan yang tulus lebih membekas daripada kemegahan yang penuh kepura-puraan. Demikian juga dalam hubungan manusia. Ketika kita muda, kita mungkin mencari kegembiraan, sensasi, dan hal-hal yang terlihat besar. Tapi semakin dewasa, kita mulai merindukan yang sederhana namun tulus. Kita mulai menghargai ketenangan daripada hiruk-pikuk. Kita mulai mencari konsistensi daripada kejutan. Dan saat itulah pria yang dulu dianggap biasa, justru menjadi sosok yang paling berharga. Paradoks ini mengajarkan kita satu hal penting. Jangan meremehkan yang sederhana. Karena apa yang terlihat biasa bisa jadi adalah fondasi dari sesuatu yang paling langgeng. Stoik mengingatkan kita untuk selalu melampaui penilaian dangkal. Jangan hanya bertanya apakah ini memikat saya sekarang, tapi tanyakan, apakah ini akan tetap berharga setelah waktu menguji? Jika jawabannya ya, maka meski tampak biasa, itu sebenarnya luar biasa. Pada akhirnya, kita semua merindukan ketenangan. Kita merindukan seseorang yang membuat kita merasa cukup, dan seringkali, justru yang sederhana yang mampu memberikan itu. Itulah mengapa pria yang awalnya dianggap biasa, pada akhirnya begitu dirindukan. Maka arahkan pikiranmu. Jangan tertipu oleh gemerlap yang cepat pudar. Hargai apa yang tampak biasa, karena bisa jadi di sanalah letak kekuatan sejati. Dan sekali lagi, kita kembali pada pesan inti. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Cinta, kata yang begitu sering kita dengar, begitu sering kita ucapkan, namun begitu sulit dipahami sepenuhnya. Banyak orang mendekati cinta dengan emosi yang meluap, dengan ekspektasi yang tinggi, bahkan dengan keinginan untuk mengendalikan orang lain. Padahal cinta yang matang bukanlah tentang memiliki, melainkan tentang memahami. Dan disinilah filsafat Stoik memberi kita pelajaran berharga. Stoik mengajarkan bahwa ada dua hal dalam hidup, yang berada di bawah kendali kita dan yang berada di luar kendali kita. Kebahagiaan, ketenangan, dan keseimbangan sejati hanya mungkin dicapai bila kita mampu membedakan keduanya. Apa yang orang lain pikirkan, apa yang orang lain lakukan, bagaimana mereka bersikap terhadap kita, semua itu di luar kendali kita.
Tapi bagaimana kita merespons, bagaimana kita memilih untuk bersikap, itulah yang sepenuhnya dalam kendali kita. Jika prinsip ini kita bawa ke dalam cinta, maka kita akan lebih bijak dalam menjalaninya. Kita tidak akan menuntut pasangan untuk selalu sesuai keinginan kita. Kita tidak akan memaksa cinta harus berjalan dengan cara tertentu. Kita tidak akan terjebak dalam rasa kecewa berlebihan hanya karena orang lain tidak memenuhi harapan kita. Cinta ala stoik bukan berarti dingin, bukan berarti tanpa perasaan. Justru sebaliknya, cinta stoik adalah cinta yang paling tulus, karena tidak didasarkan pada keinginan untuk menguasai. Ia didasarkan pada penerimaan. Kita mencintai seseorang bukan karena kita bisa mengendalikannya, tapi karena kita menghargai siapa dia, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Inilah mengapa seorang pria yang sederhana, yang hidup dengan prinsip kesetiaan, konsistensi dan ketenangan, pada akhirnya dirindukan. Karena tanpa ia sadari, ia sudah menjalankan pelajaran stoik dalam cinta. Duyut Pais mencoba menjadi sesuatu yang palsu hanya untuk menarik perhatian. Ia tidak sibuk memaksakan orang lain sesuai egonya. Dia sikus hadir dengan kesabaran, dengan penguasaan diri, dengan ketulusan yang tidak berubah meski waktu berjalan. Wanita yang melihatnya mungkin awalnya tidak menyadari, tapi seiring waktu, ia mengerti bahwa cinta yang matang tidak selalu hadir dalam bentuk kembang api yang meledak di awal. Cinta yang matang justru hadir seperti api kecil yang hangat, yang bertahan, yang menemani perjalanan panjang. Itulah cinta yang selaras dengan kebijaksanaan. Pelajaran stoik juga mengajarkan kita untuk memento mori. Ingatlah bahwa segala sesuatu bisa hilang kapan saja. Pasangan kita bisa pergi, hubungan bisa berakhir, bahkan orang yang kita cintai bisa dipanggil oleh waktu lebih cepat daripada yang kita duga. Kesadaran ini bukan untuk membuat kita takut, tapi justru untuk membuat kita lebih menghargai. Ketika kita tahu bahwa segala sesuatu bisa berakhir, kita akan lebih tulus dalam mencintai saat ini. Kita tidak akan menunda untuk menunjukkan kasih. Kita tidak akan mengabaikan hal-hal kecil. Kita tidak akan menyepelekan kehadiran orang yang setiap hari ada di sisi kita. Cinta ala stoik adalah cinta yang penuh kesadaran. Ia tidak buta, ia tidak hanyut, tapi ia tetap dalam. Ia menyadari keterbatasan manusia. Ia menerima kelemahan dan tetap memilih untuk setia. Dan disinilah kita bisa melihat mengapa seorang pria yang tampak biasa pada akhirnya dirindukan, karena ia mencintai dengan cara yang bijak. Dia tidak mengumbar janji manis yang hanya bertahan sebentar. Ia tidak memanipulasi dengan emosi. Ia tidak menjadikan cinta sebagai alat untuk kuasa. Ia hanya hadir dengan keteguhan, dengan konsistensi, dengan sikap menerima dan memberi. Dan itu, meski tampak sederhana, justru sangat langka. Kita sering mendengar bahwa cinta itu buta. Tapi cinta ala stoik justru membuat kita melek. Melek pada kenyataan bahwa manusia tidak sempurna. Melek bahwa hubungan tidak akan selalu indah. Melek bahwa ada banyak hal di luar kendali kita. Dan dengan kesadaran itu, kita belajar mencintai dengan cara yang lebih tenang, lebih matang, lebih tahan lama. Bayangkan sebuah hubungan di mana dua orang sama-sama hidup dengan prinsip stoik. Mereka tidak saling menuntut berlebihan, tidak sibuk mengendalikan, tidak mudah marah karena hal-hal kecil. Mereka fokus pada hal-hal yang bisa mereka kendalikan, sikap, pilihan, tindakan. Mereka saling mendukung, saling memahami. Dan ketika masalah datang, mereka tidak saling menyalahkan, tapi saling menguatkan. Hubungan semacam ini mungkin tidak penuh drama, tapi justru itulah kekuatannya. Ia stabil, ia kokoh, dan ia langgeng. Cinta dalam kacamata stoik bukanlah cinta yang membakar dengan cepat lalu habis. Dewi adalah cinta yang bertumbuh perlahan, mengakar dalam, dan tetap hijau meski musim berganti. Maka jika kita belajar dari pelajaran stoik, kita akan berhenti mencari cinta yang penuh ledakan sesaat. Kita akan mulai menghargai cinta yang hadir dengan ketulusan dan konsistensi. Kita akan lebih menghormati orang-orang yang sederhana tapi bisa dipercaya. Kita akan lebih menghargai kehadiran yang menenangkan daripada pesona yang menghebohkan. Dan sekali lagi, inilah paradoksnya. Cinta yang sederhana justru adalah cinta yang paling dalam. Pria yang awalnya dianggap biasa,
pada akhirnya menjadi sosok yang paling dirindukan, karena cintanya bukan berdasarkan drama, tapi berdasarkan kebijaksanaan. Maka, arahkan pikiranmu. Jangan biarkan dirimu terseret oleh emosi semata. Belajarlah mencintai dengan kesadaran. Hargai yang sederhana tapi tulus. Karena cinta sejati bukanlah tentang siapa yang membuat kita terpesona sesaat, melainkan siapa yang membuat kita merasa tenang, diterima, dan dihargai sepanjang waktu. Dan akhirnya, kita kembali pada pesan inti. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Segala pembahasan panjang tentang cinta, kesederhanaan, kesetiaan, dan paradoks hidup, akhirnya membawa kita pada satu titik yang tidak bisa dihindari. Kesadaran diri. Karena tanpa kesadaran diri, semua yang kita pelajari hanya menjadi wacana. Dia tidak akan mengubah hidup kita, tidak akan memberi ketenangan yang sejati. Kesadaran diri adalah kemampuan untuk melihat ke dalam, untuk berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia luar, lalu bertanya, siapa aku sebenarnya? Apa yang sedang kucari? Awalnya aku mengejar yang sesaat, ataukah aku membangun sesuatu yang bertahan? Apakah aku hanya tertarik pada pesona luar, ataukah aku benar-benar menghargai kualitas yang tumbuh dari dalam? Filsafat Stoik selalu menekankan pentingnya know thyself. Kenalilah dirimu. Tanpa mengenali diri, kita mudah hanyut dalam arus penilaian orang lain. Kita mengejar apa yang tampak indah di mata orang banyak, tapi kosong di dalam. Kita merasa butuh hal-hal yang sebenarnya tidak penting. Dan dalam hal cinta, kita bisa terjebak mencintai dengan cara yang tidak sehat. Penuh tuntutan, penuh keinginan untuk menguasai, penuh kekecewaan yang lahir dari ekspektasi berlebihan. Tapi dengan kesadaran diri, kita mulai jernih. Kita bisa melihat bahwa hidup ini singkat. Waktu terus berjalan, dan semua yang tampak luar akan memudar. Bagaimana siapa yang sebaiknya kita kejar? Jawabannya bukanlah yang gemerlap, melainkan yang memberi ketenangan batin. Bukan sekadar cinta yang menggebu sesaat, melainkan cinta yang tumbuh bersama dalam ketulusan. Kesadaran diri juga membuat kita berani mengakui kelemahan kita sendiri. Kita menyadari bahwa kadang kita terlalu cepat menilai orang lain. Kita menganggap seseorang biasa, padahal kualitasnya jauh lebih berharga daripada yang kita sadari. Kita menyadari bahwa seringkali kita mencari hal-hal yang membakar semangat, tapi justru melupakan yang membuat hati tenang. Kita menyadari bahwa kita pernah salah arah, tapi tidak ada kata terlambat untuk kembali. Dan disinilah letak keindahannya. Kesadaran diri selalu membuka pintu perubahan. Ketika kita sadar, kita bisa memilih ulang. Kita bisa berhenti mengejar yang memudar, lalu mulai menghargai yang bertahan. Kita bisa berhenti terjebak pada penampilan, lalu mulai menilai ketulusan. Kita bisa berhenti mengabaikan yang sederhana, lalu mulai merindukannya dengan tulus. Seorang wanita yang akhirnya merindukan pria yang dulu dianggap biasa, sesungguhnya sedang mengalami kesadaran diri. Dia menyadari bahwa cintanya yang paling dalam bukanlah untuk yang penuh drama, tapi untuk yang menenangkan. Bukan untuk yang sibuk menarik perhatian, tapi untuk yang konsisten. Bukan untuk yang tampak luar biasa, tapi untuk yang setia tanpa banyak kata. Itu adalah bentuk kedewasaan batin. Itu adalah tanda bahwa ia mulai mengarahkan pikirannya, bukan hanya mengikuti arus emosinya. Kesadaran diri juga mengajarkan kita untuk rendah hati. Kita tidak lagi merasa harus memiliki segalanya, tidak lagi merasa harus mengendalikan orang lain. Kita cukup menjalani apa yang ada di bawah kendali kita, pikiran, sikap, dan tindakan kita sendiri. Kita belajar menerima bahwa orang lain adalah dirinya sendiri, dengan segala kelebihan dan kekurangan. Dan penerimaan inilah yang menjadi dasar dari cinta yang bijak. Pada akhirnya, kesadaran diri membuat kita bisa berkata, aku tidak butuh yang berlebihan, aku hanya butuh yang membuatku tenang. Aku tidak mencari yang terlihat hebat di mata banyak orang. Aku mencari yang bisa berjalan bersamaku dengan tulus. Dan bukankah ini tujuan hidup yang sejati? Kita semua ingin hidup dengan damai. Kita semua ingin mencintai dan dicintai dengan tulus. Kita semua ingin berjalan dengan seseorang yang tidak membuat hati gelisah, tapi membuat kita merasa cukup. Dan semua itu hanya mungkin ketika kita hidup dengan kesadaran diri. Maka, izinkan saya menutup rangkaian panjang ini dengan ajakan sederhana. Jangan biarkan hidupmu dijalani dengan pikiran yang tercerai-berai. Arahkan pikiranmu.
Sadarilah siapa dirimu, apa yang benar-benar penting dan di mana ketenanganmu berada. Karena dengan kesadaran diri, kamu tidak akan lagi terjebak pada hal-hal yang memudar. Kamu akan menghargai yang bertahan. Kamu akan merindukan yang sederhana. Demi kamu akan menemukan makna dalam cinta yang tenang. Dan inilah inti dari semuanya. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Dan jika kamu merasa pesan ini menyentuh sesuatu di dalam dirimu, jangan biarkan ia hilang begitu saja. Teruslah latih pikiranmu untuk melihat lebih dalam, bukan hanya apa yang tampak di permukaan. Di channel Arah Mindset, kita akan terus berjalan bersama, belajar dari filsafat, dari kehidupan, dan dari pengalaman sederhana yang ternyata menyimpan kebijaksanaan besar. Karena ketika pikiranmu terarah, hatimu pun akan menemukan ketenangan. Jangan lupa untuk mendukung perjalanan ini dengan subscribe, like, dan bagikan video ini kepada orang-orang yang juga sedang mencari ketenangan dalam hidupnya. Mari kita bangun ruang refleksi bersama, ruang di mana kita bisa tumbuh, belajar, dan menemukan kebijaksanaan dalam kesederhanaan. Ingat selalu, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu,